Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada kegiatan video pembelajaran untuk pembekalan persiapan sertifikasi profesi skema tenaga pemasar manajerial. Saya Iman Murtono Sunhaji sebagai instruktur yang akan membantu mahasiswa adik-adik sebagai calon ASESI nanti pada sesi ujian sertifikasi kompetensi yang akan diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Gunadarma. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di awal video pembelajaran ini, yaitu yang pertama, untuk video pembelajaran ini, unit kompetensi yang akan kita pelajari adalah unit M 702090.01201, yaitu melakukan analisa lingkungan bisnis. Pada judul unit ini yang akan kita pelajari dalam 4 elemen yang penting adalah yang pertama, elemen kompetensi mengidentifikasi perubahan lingkungan. Yang kedua adalah elemen kompetensi menjabarkan situasi persaingan pasar. Yang ketiga, elemen kompetensi mengidentifikasi situasi pelanggan. Dan yang terakhir adalah elemen kompetensi melakukan analisa komprehensif terhadap perusahaan. Pada video pembelajaran ini juga akan nanti ditampilkan video taping, role play yang akan menjadi contoh bagi peserta video pembelajaran. Terima kasih. Selamat mengikuti. Baik, saya akan lanjutkan tentang bagaimana persiapan peserta, dalam hal ini mahasiswa, dalam rangka mengikuti kegiatan pembekalan atau pelatihan daring. Yang pertama adalah mahasiswa harus memiliki perangkat kerja. Perangkat kerja apa yang dimaksud itu? Yang pertama adalah, saya ambil contoh, harus memiliki laptop. Perangkat kerja ini adalah perangkat kerja utama, karena dengan perangkat kerja laptop ini yang akan kita gunakan nanti adalah di dalamnya kita menggunakan aplikasi bisnis. Aplikasi bisnis itu macam-macam, bisa menggunakan Microsoft Excel atau bisa juga menggunakan aplikasi statistik, misalkan SPSS. Nah, itu adalah tools yang kita butuhkan untuk nantinya menganalisa data dari konteks tugas maupun persiapan untuk ujian sertifikasi kompetensi. Baik. Berikutnya yang perlu diperhatikan adalah buku latihan. Mengapa buku latihan? Karena di dalam buku latihan itu ada step by step, langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh peserta. Misalkan kita menggunakan buku latihan ini. Ini buku latihan SPSS, di dalamnya ada lengkap bagaimana penggunaan aplikasi itu. Untuk mahasiswa yang kurang familiar dengan buku latihan SPSS dapat menggunakan aplikasi Excel, seperti salah satunya di sini. Dua buku itu dapat mudah dijumpai dan dapat juga dipinjam dari perpustakaan Universitas Gunadarma. Jadi kalau begitu, kita bisa langsung saja untuk masuk pada persiapan elemen kompetensi yang pertama, yaitu bagaimana menganalisa lingkungan bisnis. Kita ikuti video taping berikut ini. Ya, assalamualaikum pagi. Ya. Ya. Iya, Pak. Ya. Ini ada tugas untuk analisa lingkungan bisnis. Nah, kebetulan datanya saya siapkan ini agar dapat diselesaikan dengan laptop yang ada di tempat. Ya. Ini datanya tolong di-input karena ini nanti akan berkaitan dengan tugas-tugas identifikasi faktor lingkungan. Ya, Oke. setelah nanti selesai, baru kemudian nanti akan saya periksa ya. Oke, Pak. Ya, terima kasih Bapak. Ya, silakan selamat bekerja. Terima kasih Ya, Bapak. ya baik.
peserta video pembelajaran hari ini telah mengikuti beberapa tahapan, mulai dari persiapan perangkat kerja, kemudian melihat bagaimana contoh dari role play, dan pada penghujung acara pada video pembelajaran yang pertama, yaitu mengidentifikasi lingkungan pasar dan persaingan, saya akan menyampaikan beberapa intisari. Yang pertama, bahwa peserta harus mampu memahami tentang arti dari lingkungan bisnis. Ya, saya ulangi, peserta harus mampu memahami arti dari lingkungan bisnis. Kedua, peserta harus mampu melakukan proses analisis yang berkaitan dengan lingkungan bisnis. Yang ketiga, peserta harus mampu melakukan identifikasi pada faktor lingkungan bisnis, termasuk diantaranya bila menggunakan analisis SWOT. Ya, SWOT analisis atau yang kita kenal sebagai Strength, Weaknesses, Opportunity, and Threat. Nah, itu adalah rangkuman atau intisari dari video pembelajaran yang pertama. Selanjutnya, saya ucapkan selamat mengikuti video pembelajaran berikutnya. Namun jangan lupa, tugas-tugas pada video pembelajaran yang pertama tetap harus dikerjakan. Semoga sukses untuk Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.